Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah YouTubiah, jamaah YouTubiah ini. Kita teruskan pengajian kitab Wasiatul Mustafa karya ada yang ngomong karya Ali sendiri, sahabat Ali, dan ada yang ngomong juga kitab ini karya Al-Imam Musya'aroni, dan lalu kemudian dia mensyarahkannya dengan kitab Minahus Saniyah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang season yang ke-1, yang kedua, sekarang kita masuk ke ke-3, yaitu Faslun fi wudu'i was shalah. Sebelah saya ada santri, ada thalabul ilmi yang ganteng-ganteng nih, ya. Dua-duanya masih jomblo teman-teman. Bagi yang minat silakan DM saya ya. Ini ada Kak Mansur, ada Kak Adul ya. Halaman berapa Kak? Halaman 4 teman-teman. Jadi yang punya kitabnya dibuka halaman 4. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapa yang mau baca, atau Kak Adul atau Kak Mansur dahulu? Oke, Kak Mansur teman-teman. Kita simak bersama-sama. Oke, silakan dibuka faslun tentang wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Pasal yang menjelaskan tentang wudu dan sholat. Ya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berpesan kepada Ali. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, istaksi isbabul wudu'i. Istaksi di sini maknanya menjaga ataupun memperhatikan, atau apa ya? Yang memperhatikan dengan baiklah isbabul wudu'i, atas kesempurnaan wudu. Fa innahu satrul ilman, karena wudu tersebut kata Rasul adalah syarat, sebagian daripada syarat iman. Nah, jadi wudu itu syatrul iman ya. Itu setengah dari iman. Sama kayak ada ungkapan mahfuzat. Ya teman-teman perlu diketahui ya, ada an-nadhafatu minal iman. Itu sebenarnya bukan hadis teman-teman. Itu hanya mahfuzat kalau mutiara. Yang hadisnya itu an-nadhafatu minal iman. Nah, itu baru hadis. Nah, ini syatrul iman, ini ucapan Nabi kepada Ali. Lanjut. Faidah tawadokta fala tusrif fil ma'i. Kata Rasul, ketika kamu berwudu, fala tusrif fil ma'i, janganlah kamu berlebihan dalam menggunakan air. Iya. Faidah faragta min tuhrin faqra. Tuhrin di sini yang dimaksud oleh Rasul yaitu tuhrinnya berwudu. Faidah faragta min tuhrin faqra. Ketika kamu selesai berwudu, faqra, maka bacalah lafaz ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di ghusil qadamaini. Nah, di sini perjelas kalau tuhrin tadi menjelaskan tentang wudu. Nah, dijelaskan di tapak di sini. Min ba'di ghusil qadamaini, setelah kamu mencuci kedua telapak kakimu. Iya. Asro maratin, sebanyak 10 kali membacanya. Jadi ini setelah wudu ya. Iya. Jadi setelah beres wudu kita dianjurkan, kata Nabi berkata kepada Ali, yaitu membaca faida faragta minat tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mungkin kalau misalnya lebih apik sampai habis ya. Iya. Lebih relevannya sampai habis biar sempurna bacaannya. Setelah itu yufarrizullahu hammaka, maka Allah akan memberikan jalan keluar hammaka terhadap kerupakan yang kamu miliki. Ya, 10 kali tuh bacaannya teman-teman. Jadi 10 kali baca inna anzalna yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan memudahkan atau membuka kegalauan kita gitu. Galauan kita sering galau ya, mikirin kiriman gitu. Ya teman-teman, ini wasiat yang sangat luar biasa sekali. Baca inna anzalna 10 kali setelah pada wudu ya. Iya. Pada wudu inna anzalna 10 kali yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan membukakan kegalauan kita seperti itu. Lanjut. Iya. Ya Aliyu, kata Rasul, wahai Ali, idza faragta minat taharati faqud ma'an. Ini juga taharah di sini maksud Rasul wudu juga sama. Idza faragta minat taharati, ketika kamu selesai bersuci, maksudnya berwudu, faqud ma'an, ambillah air. Kemudian apa? Wamsah biyadaika raqabataka. Kemudian usapkan air itu
biyadaika dengan kedua tanganmu, rokobataka ke lehermu, punduk ya. Iya, punduk. Bagian belakang. Wakul, kemudian kamu bacalah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah membaca itu summa mundur ilal ardi, kamu lihat ke bumi. Ketika kamu melihat ke bumi, wakul, kemudian kamu baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, kemudian penjelasannya fa inna man qala hada, maka sesungguhnya orang yang membaca lafaz tersebut tadi, melakukan hal tersebut tadi, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin, maka Allah akan mengampuni pula setiap shaghiratin dosa yang kecil, wa kabiratin, dan juga setiap dosa yang besar. Ini keren sekali nih teman-teman wasiatnya. Jadi kata Nabi, ketika kita sudah berwudu, beres wudu, maka ambil air lalu diusap ke pundak. Walau ada sebagian ulama yang membolehkan ya, yang melarang. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang melarang ketika sedang basuhan membasuh pundak. Ada sebagian ulama yang melarang. Tapi di sini kata beliau, kata Nabi berpesan kepada Ali, umumnya khususnya kepada Ali, tapi umumnya seluruhnya kepada kita semua. Jadi ambil air lalu kemudian baca, diusap ya, bulunya, baca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika la astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian setelah itu sumangdur ila ardi, kemudian kita melihat bawah bumi ya. Lalu waktu dan ketika kita melihat di bawah bumi, ucap asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika membaca itu apa? Konsekuensinya itu. Fa innaman qala hadza ghafarallahu lahu kulla shaghiratin. Masya Allah. Jadi dosa yang kecil dan maupun yang besar itu didialogkan semua oleh Allah insya Allah. Ya, lanjut. Silakan maaf. Terus belum ya Ali manis tak salah. Satu lagi tanggung. Ya Aliyu, kata Rasul yang berikutnya, innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Nih. Kata Rasul, sesungguhnya para malaikat itu yastaghfiruna. Istighfar maknanya tolak, artinya meminta. Para malaikat meminta lil insani, untuk para manusia, bisa meminta kepada Allah untuk para manusia, madama ala taharati, yang dimana manusia itu melanggengkan wudunya, jadi selalu berwudu, dawam wudu maksudnya. Walam yahdas, dan juga tidak selalu berhadas seperti itu. Masya Allah. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya para malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang senantiasa selalu suci, selalu menjaga wudunya dan juga tidak berhadas. Maksudnya bukan berarti kita menahan kencing dan menahan BAB lain sebagainya, melainkan kita setelah buang air atau berhadas kita langsung wudu lagi, terus menjaga seperti itu. Maka malaikat terus-terusan akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pelan perlu digarisbawahi ya teman-teman, ketika kita emang kita lagi wudu nih, kita nahan kencing atau nahan BAB itu hukumnya makruh ketika menahannya, tapi dalam luar waktu sholat. Nah, kalau misalnya dalam sholat ya enggak, ya jelas itu nggak boleh kan. Nah, kalau misalnya dalam luar sholat, maka konsekuensinya tadi itu makruh hukumnya. Kalau menurut ulama fikih sebagian. Ya mungkin lanjutin ya. 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 Wasiat yang berikutnya, ya Aliyu, wahai Ali, man iktasala yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati. Wahai Ali, kata Rasul, man iktasala, siapa orang yang mandi yaumal jumu'ati, yauma makna dorok, artinya wadah daripada pekerjaan itu, yaitu mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati. Masya Allah. Antara Jumat yang waktu dia mandi itu ilal jumu'ati, sampai ke Jumat berikutnya ketika dia mandi lagi. Diampunkan teman-teman. Wajah rajin-rajin mandi di tiap Jumat ya. Oke, lanjut. Wajah ala dzalika sawaban fi qabrihi. Dan pekerjaan tersebut tadi, wajah Allah akan jadikan sawaban fi qabrihi, yaitu dijadikan ganjaran fi qabrihi, di kuburnya nanti. Iya. Wasakula ala mizanihi, dan juga pekerjaan tadi itu akan memberatkan timbangannya nanti. Allah karim.
huwa fi isatir radiyah ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Orang yang berat timbangannya akan hidup dalam kehidupan yang mewah seperti itu disebutkan nanti. Salah satunya ini berarti. Oke, lanjut satu lagi. Ya. Ya Aliyu wahai Ali, alaika bisiwaki. Alaika maknanya iljam ya. Isim fi'il amr ya. Oke, bisa. Bukan berarti wajib kalau tinggalin dosa, enggak. Iya. Bisiwaki untuk melaksanakan siwak. Fafihi arba'atun wa isuna, karena dalam siwak tersebut terdapat 24 fadilatan keutamaan. Bidini baik untuk badan, baik untuk agama, wal badani ataupun untuk badan. Ya, kalau seumpamanya kita buka kitab bugyah ya teman-teman, di situ ada fadilatus siwak kitab bugyah. Ada yang saya garis bawahi yang badan ya, kalau yang agama sudah tentu jelas banget. Udah banyak lah para ustadz menjelaskan tentang agama. Tapi untuk badan, yang pertama kalau kita dawam siwak itu auto tuanya lama. Iya. Auto tuanya lama teman-teman. Kalau misalnya ingin awet muda, rajin-rajin siwak atau sikat gigi ya. Kemudian giginya menjadi kuat, dan ketika kita rajin-rajin siwak itu dapat mempintarkan, mencerdaskan otak kita teman-teman. Ya, kecerdasan. Mungkin itu saja dari kami. Tapi sebelum itu saya mau sedikit tentang kitab Rahmatul Ummah. Di sini membahas tentang wudu ya. Salah satu madhab itu sepakat wudu itu ya Kang Mansur, itu dengan niat kan. Wajib semuanya menggunakan niat. Tapi ada waqala Abu Hanifah la yaftakiru syai'un min dzalika ila niyyah ila tayammum. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak membutuhkan niat. Kenapa itu sebentar? Nah, Imam Abu Hanifah mengkiaskan kenapa wudu nggak butuh niat? Karena arti dari wudu itu kan an-nadhafah. Iya. Yaitu bebersih kan. Nah, ketika kita mau nyuci baju, sama nggak kita membersihkan nggak baju itu? Iya. Nah, kemudian menyuci atau pakaian atau menyuci sendal itu kan semuanya membersihkan. Nah, Imam Abu Hanifah mengkiaskan seperti itu karena wudhu itu mananya nadhafah membersihkan, jadi nggak perlu niat. Disamakan dengan mencuci tadi seperti itu. Nah, itu Imam Abu Hanifah ya teman-teman. Nah, kecuali mazhab yang tiga itu beliau mewajibkan niat karena firmannya gimana? Hadis Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Nih Kak Agungnya ada urusan ya teman-teman. Nanti bisa kalau misalnya itu bisa dikontak lah Kak Agungnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.